Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan. Nagita Slavina bantah Raffi Ahmad dibekuk polisi karena terlibat pencucian uang Harvey Moise. Artis Nagita Slavina berang atas beredarnya potongan video dengan narasi yang menyudutkan suaminya, Raffi Ahmad. Dalam video tersebut, Raffi Ahmad dinarasikan ditangkap polisi karena terlibat pencucian uang senilai 271 triliun rupiah. Video tersebut beredar saat publik ramai memperbincangkan penangkapan suami Sandra Dewi, Harvey Moise, oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi. Nagita mengunggah ulang video yang sudah dibumbui dengan narasi fitnah itu. Dia memastikan bahwa narasi dalam video itu tidak benar alias hoaks. Dia menjelaskan, video yang memperlihatkan seolah Raffi Ahmad ditangkap polisi adalah konten prank yang dibuat YouTuber Atta Halilintar beberapa tahun lalu. Hadeh, ini tuh konten prank. Jadi gue di prank 5 tahun lalu di YouTube channel @Atta Halilintar, tulis Nagita Slavina di Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Nagita menyayangkan video prank tersebut digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menggiring opini publik. Dia pun meminta masyarakat tidak mempercayai narasi dalam video tersebut. Jadi jangan percaya kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengedit video ini sehingga menjadi berita hoax. Terima kasih guys. Astagfirullah, imbuhnya. Harta Harvey Moise dirampas. Diberitakan sebelumnya, harta kekayaan Harvey Moise, suami Sandra Dewi, mulai dikuras Kejaksaan Agung, Kejagung, Republik Indonesia. Harta Harvey Moise, tersangka kasus korupsi tambang, khususnya timah, diperkirakan dibeli dari uang haram atau uang hasil kejahatan. Kemarin, Kejagung menggeledah rumah suami aktris Sandra Dewi terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka pada tahun 2015 sampai tahun 2022. Kuntadi, Direktur Penyidikan, Dirdik, pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, menyebut sejumlah harta kekayaan Harvey yang disita penyidik Kejagung. Barang-barang tersebut antara lain 2 mobil mewah. Yang disita, untuk sementara mobil Rolls-Royce dan Mini Cooper, ujar Kuntadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin, tanggal 1 April tahun 2024, malam. Lebih lanjut, menurut dia, sejumlah jam tangan juga turut disita dalam penggeledahan tersebut. TPPU adapun penyitaan dilakukan ketika penyidik menggeledah kediaman Harvey yang berada di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Senin. Beberapa jam tangan dan lain-lain belum bisa disebut, kata Kuntadi. Meski telah dilakukan penyitaan terhadap 2 kendaraan, menurut Kuntadi, hingga Senin malam pukul 22.55 waktu Indonesia Barat proses penggeledahan masih berlangsung. Masih berjalan, penggeledahan, ujarnya. Harvey ditetapkan tersangka. Seperti diberitakan wartakotalive.com sebelumnya, Harvey Moise ditetapkan tersangka pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Suami Sandra Dewi ini juga langsung ditahan usai menjadi tersangka. Harvey diduga bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RS alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, kata Kuntadi. Di kantor Kejagung, Jakarta Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Keduanya dikatakan sempat beberapa kali bertemu membahas soal ini. Kemudian,
Mereka menyepakati agar kegiatan di pertambangan liar tersebut ditutupi dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Harvey pun menghubungi sejumlah perusahaan smelter untuk mengakomodir itu. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud, ujar Kuntadi. Setelah penambangan liar berjalan, Harvey meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan untuk diserahkan kepada dirinya, sehingga seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility, CSR. Memberitakan, Kejagung juga telah menyita uang 76 miliar rupiah plus logam mulia dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Bahkan, Kejagung memblokir rekening Harvey Moise sejak jauh hari. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, pemblokiran rekening Harvey Moise itu dilakukan sebelum ditetapkan menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022. Pemblokiran sudah lama kita lakukan, saat awal penyidikan ini, bukan sekarang-sekarang. Itu masih berkembang, katanya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Pemblokiran rekening dilakukan sebagai antisipasi dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, berkait kasus korupsi. Terkait harta benda penelusuran masih kita lakukan sepanjang ada kaitannya, menjadi alat, atau hasil kejahatan pasti akan kami lakukan penyitaan, sambung Kuntadi. Nasib Sandra Dewi. Lalu, bagaimana keadaan Sandra Dewi? Apakah terpengaruh dari aspek keuangan? Ternyata, Sandra Dewi sama sekali tak terpengaruh dengan pemblokiran rekening pribadi suaminya. Sebab, ia seorang wanita yang mandiri dan enggan bergantung pada suami. Meski suaminya kaya raya dan punya uang banyak, Sandra Dewi masih saja bekerja. Salah satu sumber penghasilannya adalah endorsement. Banyak perusahaan produk komersial menggunakan jasanya, mulai dari fashion, kecantikan, hingga produk yang menyangkut bayi dan anak-anak. Soal belanja, ia merasa lebih puas menggunakan uangnya sendiri ketimbang pemberian suami. Lagi pula, ibu dua anak tersebut tidak banyak tingkah. Ia membelanjakan uangnya masih dalam taraf biasa-biasa saja. Dewi Sandra mengaku terbiasa hidup hemat sejak masih anak-anak. Ia tetap menerapkannya saat memiliki penghasilan sendiri dari dunia entertainment yang digelutinya. Tak terkecuali setelah ia menikah dengan Harvey Moise. Hidup kan begitu-begitu saja. Bisa makan 3 kali sehari, bisa jalan-jalan sudah bagus, uang dikasih banyak itu bonus dari Tuhan, kata Sandra Dewi seperti dikutip dari podcast Boy William.